SDN 1 Purwosari, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru SDN 1 Purwosari beserta peserta diseminasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya. Pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 6 ini dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Baiklah, pada siang hari ini akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, penyampaian materi. Dan yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu sambutan kepala sekolah pada Bapak Surit SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu dan Bapak Guru SDN 1 Purwosari, khususnya pada kesempatan siang hari ini Ibu Tani selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Blora dari SDN 1 Purwosari. Pertama-tama mari kita senantiasa mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridhonya, atas taufik dan hidayahnya, maka pada kesempatan siang hari ini di ruang kelas 6 ini dapat terlaksana agenda guru penggerak, yakni diseminasi budaya positif dalam upaya membentuk profil pelajar Pancasila. Dengan harapan semoga kegiatan diseminasi pada siang hari ini nanti bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, dan muaranya nanti di SD 1 Purwosari ini akan peta budaya positif dalam rangka untuk pembentukan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, sholawat dan salam mari senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Rasulullah SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di dunia wal akhirah. Ibu Bapak yang hormati, dalam kesempatan ini akan kami berikan beberapa hal. Kami sampaikan yang pertama, kita akan saja bahwa alhamdulillah kita berprofesi sebagai guru, sebagai profesi yang mulia. Kita harus bangga dan besar hati sebagai seorang guru, dan kita pilih profesi guru sebagai profesi yang kita geluti. Namun di balik tugas yang mulia itu sebenarnya sudah kita paham bersama, tugas guru itu adalah berat. Pada dasarnya tugas guru kita kategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah mendidik, yang kedua adalah mengajar, dan yang ketiga adalah melatih. Tugas kita adalah mendidik, mengajar, dan melatih. Kemudian dalam pelaksanaan tugas pokok itu tadi sudah barang itu kita akan berhadapan dengan anak-anak didik kita, berhadapan dengan siswa kita. Selama kita melaksanakan tugas pokok tersebut,
sudah barang tentu kita akan mengalami, kita akan menemui berbagai masalah yang berhubungan dengan siswa, dan kadang-kadang masalah itu menurut pandangan guru adalah masalah anak yang kurang disiplin, anak yang tidak patuh aturan. Sudah seyogianya sebagai pendidik kita harus mengarahkan anak-anak kita supaya taat pada aturan, memiliki disiplin yang baik, disiplin yang tinggi. Hanya saja nun sewu, kita sering dalam menangani masalah-masalah anak yang kurang disiplin, anak-anak yang kurang patuh aturan itu, kadang-kadang kita merasa kita yang paling benar dan kita memposisikan kita itu sebagai adjustment, kita yang menghukum anak-anak adalah individu yang bersalah, dan kita sarankan kamu salah harus begini. Lalu bagaimana sebaiknya? Nanti akan dikupas tuntas oleh Ibu Tapi. Namun demikian beri pengantar dulu bahwa harapan dari kita semua bahwa kita harus bisa menanamkan kepada anak kita itu adalah bisa memberikan pemahaman mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Dan itu bukan suatu pekerjaan yang mudah, perlu proses yang panjang. Jadi kita mempunyai kewajiban untuk bisa menanamkan pada diri anak, ini benar, ini salah. Yang benar teruskan, yang salah jangan ngomong, kan gitu. Kemudian ini hak, ini batil. Sehingga kalau anak sudah punya pemahaman itu, diharapkan anak nanti akan bisa berperilaku sesuai dengan yang kita harapkan. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana bentuk real menanamkan anak supaya anak punya pemahaman ini baik, ini buruk, ini salah, ini benar. Nah, ini bisa ditempuh dengan melalui contoh nyata, perilaku nyata dari guru. Sebagaimana kalau kita ingat filosofi pendidikan yang ditanamkan oleh Bapak Geza Dewantara, bahwa guru itu ing raso itu lodo, ing madya manung kaso tuturi. Jadi kita harus memberi contoh-contoh menanamkan budaya-budaya yang baik. Kita contoh dulu. Nah, kalau dari budaya-budaya yang kita tanamkan kepada anak didik kita itu dimulai dengan guru bercontoh, memberi pemahaman, harapannya nanti anak itu tidak usah dimarahi, maka akan timbul kesadaran dari dirinya untuk taat pada aturan, sehingga timbul motivasi dalam dirinya. Nek coro waktu kita sekolah dulu namanya motivasi intrinsik, motivasi yang dari dalam diri kita, tumbuh dari dalam diri anak, bahwa kalau aku melaksanakan tindakan itu sebenarnya melanggar aturan, kalau ini tidak. Memang pekerjaan kita berat untuk bisa menanamkan itu, tetapi yakinlah ibu bapak pasti bisa dengan budaya positif yang kita kembangkan di sekolah ini. Jadi harapannya dengan penanaman budaya positif itu, anak tidak usah diomelin, tidak usah dicubitin, tapi tumbuh dari dalam dirinya, tumbuh motivasi dari dalam dirinya, motivasi intrinsik bahwa aku berbuat ini, oh ini salah, ini melanggar aturan, ini melanggar norma, ini melanggar tata susila, ini tidak baik. Akibatnya nanti anak akan mempunyai budi pekerti yang mulia, berakhlak mulia, dia mempunyai taat pada aturan. Itulah harapan dari profil pelajar Pancasila. Lalu apa hubungannya dengan kegiatan ini? Alhamdulillah, sekolah kita pada angkatan 9 ini ada yang dalam proses pendidikan guru penggerak, sehingga modul itu sangat tepat.
Putra-putra pemuda panjenengan harus bisa menjadi contoh pada teman-teman kuliah di sini bagaimana menanamkan pola hidup budaya positif di sekolah ini. Mudah aku sebenarnya. Mulai dari lingkup yang kecil dulu, tanamkan di kelasnya utama dulu, tapi nanti di sekolah kita. Dan penanaman ini kami harapkan Bapak Ibu guru yang lain jangan merasa tak candengi sore kok kandangnya tidak usah macam itu ya, karena dasarnya kita adalah belajar bersama. Dan peran guru penggerak adalah harus mampu menggerakkan dirinya sendiri dan orang lain. Dalam hal ini, mampukah kami nanti akan melaksanakan tugas menggerakkan diri agar bisa menjadi contoh berbudaya positif, menyampaikan pada anak dan menularkan kepada Bapak Ibu guru yang lain supaya bisa menanamkan budaya positif baik itu di dalam kelas, di halaman sekolah, di luar kelas, maupun ketika anak kembali kepada orang tuanya. Itu utami yang harus mampu menggerakkan teman-temannya, karena dia sebagai guru penggerak. Tapi ibu bapak guru yang lain, sebenarnya panjenengan itu tanpa dibutami sudah melaksanakan, sudah mempraktekkan budaya positif ini. Hanya saja ini ditambah lagi biar anak-anak kita, anak-anak yang disiplin, patuh aturan, berbudi pekerti luhur, berakhlak. Oke. Kemudian mohon nanti kami bisa menyampaikan materi dengan sejelas-jelasnya. Saya ada yang tanya, nggak usah kok kamu nggak usah gugup, santai saja. Kita keluarkan kok satu-satu. Ibu bapak dulu kalau nanti ada hal-hal yang belum jelas mau ditanyakan saja, karena yang memperoleh materi ini adalah kami. Tapi kita adalah memperoleh diseminasi oleh tularan. Dan kita ini kan siang hari ini kan acaranya diseminasi. Nek cara Jawa kan ditulari. Ilmu yang diterima kami didiseminasikan kepada ditularkan kepada kita. Itu sudah berkata dari kami. Harapan kami, mari kami nanti menyampaikan feedbacknya. Mari kita sebagai peserta diseminasi bisa menjadi peserta yang baik. Harapannya setelah kegiatan ini selesai, diseminasi selesai, budaya positif yang ada di sekolah kita bisa terlaksana dengan baik, sehingga anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang taat, disiplin, patuh aturan, berbudi pekerti luhur, berakhlak yang mulia, sehingga tidak terjadi bullying. Bullying di sekolah tidak terjadi di sekolah kita. Kurang lebihnya maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi. Kepada Bu Tami dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Surip SPD selaku Kepala SDN 1 Purwosari, yang terhormat, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SDN 1 Purwosari. Alhamdulillah, yang pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
kita rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 6 ini dalam acara diseminasi budaya positif dalam upaya membentuk profil pelajar Pancasila dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu agama. Yang kedua kalinya, sholawat berbingkai salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Semoga kita termasuk umat yang kelak mendapat syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara saya ini, acara diseminasi budaya positif. Selain itu saya juga minta maaf di sini saya di sini tidak untuk menggurui panjenengan dan tidak merasa saya ini paling bisa, tapi di sini kita akan belajar bersama, kita sharing bersama, kita berdiskusi, kita berkolaborasi mengenai budaya positif yang nantinya akan kita wujudkan di sekolah kita terapkan di sekolah kita tercinta ini. Bapak Ibu, agar lebih semangat kita ice breaking dulu ice breaking dulu ya. Coba saya beri pertanyaan. Dan ini pertanyaannya itu kok gak serius. Rumput warnanya daun warnanya singa makan ayo konsentrasi. Maksud singa makan rumput? Makanya yang bagus ya, singa makannya daging dong. Yang kedua fokus ya. Yang kedua, susu warnanya apa warnanya? Kertas warnanya? Kapas warnanya? Kak Sapi minum apa? Air. Kenapa minum susu? Yang kedua belum fokus ya. Susu minum air, susu sapi minum air, bukan minum susu. Yang selanjutnya ini apa namanya, merangkai kalimat dari gambar. Coba apa ini? Ini ada gambar hidung. Hidung, D-nya dicoret diganti T. Hitung persen. Hitung persen. Ini sudah konsentrasi ya. Tadi belum ya dari ya. Lanjut lagi. Ini coba. Ini kurang pedas. Kurang pedas. NG-nya disilang. Kurang pedas. Kita lihat. Lanjutnya ya, masih ada satu lagi. Apa? Ini apa ini? Tarik. Ini gambar apa ya? SIM. Ini gambar SIM.
tujuan diseminasi pada siang hari ini. Tujuan diseminasi pada siang hari ini yaitu menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif terkait disiplin positif, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi dalam upaya membentuk profil pelajar Pancasila. Jadi ini adalah tugas saya, tugas calon guru penggerak angkatan 9. Ini modul 1, submodul 1.4. Jadi kami ini alhamdulillah sudah menyelesaikan modul 1 yang diakhiri dengan aksi nyata diseminasi budaya positif. Nah, sebelumnya ini ada pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu menjawab dengan setuju atau tidak setuju. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Berdua, setuju kan? Buat setuju? Setuju. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bu? Setuju. Ada yang tidak setuju? Setuju semua ya. 3, memberi penghargaan, misalnya reward, hadiah, atau pujian dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Nanti pertanyaan ini nanti akan terjawab setelah kita mendengarkan materi ya. Semoga nanti ini pertanyaan ini jawaban kita tadi terjawab. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu. Kita kan mau belajar tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai dan kebiasaan, intinya nilai dan kebiasaan. Kira-kira nilai dan kebiasaan apa ya? Nilai-nilai apa ya yang bisa kita tanamkan untuk kita sendiri ataupun untuk anak? Contohnya apa? Nilai apa? Nilai contohnya apa? Bertanggung jawab atau contohnya apa? Nilai-nilai apa bunyinya? Iya, nilai disiplin, dan apa lagi? Jujur, tanggung jawab, apa lagi? Nilai sopan santun, ya. Jujur, bertanggung jawab, disiplin, sopan santun, itu nilai-nilai yang positif yang bisa kita terapkan kepada anak. Nah, nilai-nilai baik seperti tadi, nilai-nilai positif itu akan dapat kita wujudkan jika ada strateginya. Nah, apa itu strategi untuk mewujudkan nilai-nilai positif yang kita inginkan? Nah, ini konsep inti atau strategi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol restitusi. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Kira-kira dari keenam ini kelihatannya yang penasaran, yang menarik itu yang mana? Semuanya menarik.
Pilih Pak, coba Pak. Kira-kira pengen yang mana ya? Nomor 2, motivasi perilaku manusia. Ada lagi menarik mungkin pengen itu Bu. Segitiga restitusi ini mungkin sudah Bapak Ibu terapkan, cuma namanya yang tidak tahu gitu ya. Nanti kita bahas segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan bermain. Namanya cobalah buka. Cobalah buka. Bapak Ibu bisa mengepalkan tangannya. Terserah. Satu tangan dikepalkan, ya. Satu tangan dikepalkan, dan itu kan sobek secari kertas kecil, tulis benda atau sesuatu yang berharga untuk Anda. Misalnya tidak bawa kertas, mungkin pokoknya di dalam sini itu ada benda berharga. Di dalam sini ada benda berharga yang itu tidak boleh diambil sama orang lain. Dipertahankan benda yang ada di dalam sini. Nah, pokoknya tidak ada yang boleh membuka karena ini sangat berharga. Di dalam sini ada apa ya? Ada nama. Ada namanya, boleh. Ada, pokoknya yang berharga ya. Di sini ada benda berharga. Kemudian ada si B datang. Teman Bapak Ibu datang. Teman Bapak Ibu datang berusaha dengan sekuat tenaga untuk membuka tangannya panjenengan. Pengen membuka dengan segala cara, dibujuk, dihadik, dirayu, bahkan disuap, tak idoli yang lebih berharga. Si B datang dengan bujuk rayuan mautnya merayu Bapak Ibu untuk membuka kepalan tangan ini. Kira-kira Bunani apa yang Bunani lakukan? Berusaha mempertahankan genggaman. Kenapa Bu? Ya, karena berharga bagi saya. Kalau mau ditukar dengan yang lebih, tetap nggak mau ya? Nggak mau. Gunanya tetap tidak mau, tetap mempertahankan. Jadi si B tidak berhasil ya membuka genggaman tangannya Gunanya ya. Kalau Pak Sule? Saya. Iya. Dipertahankan karena berharga ya. Pak Pri? Gambling ya Pak. Ada kira-kira lebih baik. Kalau Pak Pri mau gimana? Mau dibuka? Digenggam. Kalau Budini dilindungi tetap digenggam ya Bu ya. Tidak digenggam mau tak buka karena mau ditukar dengan yang lebih baik lagi. Bu ini dilepas. Bu oh gitu Bu. Karena bilangnya berharga. Ya, mau dilepas ya Bu. Soalnya diganti yang lebih baik lagi. Jadi ada yang mempertahankan, ada yang melepas. Bapak Ibu, kira-kira dalam kegiatan ini siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita tadi? Kita sendiri. Orang lain tidak bisa ya. Kontrol itu berasal dari kita sendiri. Jadi yang memegang kendali atau kontrol itu adalah kita sendiri. Orang lain tidak bisa karena kontrol itu dari dalam diri kita, intrinsik ya, dari dalam tidak ada yang bisa mengontrol kita. Begitu juga dengan murid kita. Kita itu sebagai apa?
mediator ya, guru sebagai mediator, tapi yang punya kontrol itu anak itu sendiri ya. Jadi ini tadi permainan ini membuktikan bahwa kendali, yang memegang kendali atau kontrol itu diri kita sendiri. Nah, ini ada perubahan paradigma teori kontrol yang tadi ya, menurut Dr. William Gleason. Ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid, iya kan? Tidak. Yang mengontrol murid itu dirinya dia sendiri. Misal guru memberi PR, murid mau mengerjakan, berarti kontrol dirinya sendiri, dia mau mengerjakan. Disuruh ulangan, disuruh belajar, ada ulangan suruh belajar, anak ini tidak mau belajar, itu ya kontrol dari diri anak itu sendiri. Ya, kembali lagi, guru itu sebagai apa tadi? Mediatornya ya, murid ya punya kendali. Ya, kontrol itu dari dalam diri murid itu sendiri. Terus, selanjutnya, ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Iya kan? Kritik misal, anak ini sudah gambar, anak ini sudah gambar, anak ini sudah membuat hasil karya, tapi kita mengkritik, gambarmu warnanya jelek, dikritik, sehingga membuat dia merasa Bapak Ibu guru, anak ini merasa apa? Anak ini merasa minder, anak ini merasa down ya. Anak ini merasa down, kalau malah kalau saya sudah membuat gambar kok dikatakan sih ya, saya pernah loh Bapak Ibu, waktu saya ngelesi anak murid saya tulisan kok jelek, anaknya jawab gini, Butari kok nenyek gitu, gak nenyek Butari, tulisanmu memang jelek tuh. Ternyata itu kata-kata seperti itu memang tidak benar, tidak boleh ya. Ini kan, nah guru bully aku itu. bully ya Pak ya. Iya Pak. Kritik itu tidak menguatkan karakter, malah membuat dia benci, malah membuat dia tadi ya Pak down ya. Besok saya tidak mau gambar lagi. Kenapa kamu tidak mau gambar? Kan tadi dibully ya Pak. Dikritik. Jadi kritik itu malah tidak menguatkan karakter anak. Memang ada gitu ya Bu ya. Gurunya kok jangan seperti itu. Gitu ya, sudah spontan gitu. Itu kalau bisa jangan dilakukan ya. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu seperti dikasih bintang, diberi jajan gitu, diberi hadiah, bisa efektif dan bermanfaat atau tidak? Ini pertanyaan di awal tadi. Efektif tidak diberi hadiah? Tidak. Kenapa? Nanti anak itu merasa kalau dia Ya. baru melaksanakan, kalau tidak diberi dia tidak mau. Iya, nyakir dong ya Bu. Iya. Ini sifatnya itu, sifatnya sementara, jangka pendek. Ini ada hadiah, ya saya tenang, saya serius, saya mau. Kalau tidak ada hadiah, ya saya mau. Gitu, ya. Ini tadi penguatan positif, diberi hadiah, diberi reward, senang. Tapi habis itu besoknya nggak mau karena tidak ada hadiahnya, ya. Maka di Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa
Iya kan? Orang dewasa melihat untuk memaksa. Saya kan guru, jadi saya berhak untuk memaksa muridku. Iya gue, tidak ya. Guru itu tidak memaksa. Guru itu tidak menuntut. Guru tidak menuntut, tapi guru menuntut. Menuntut sesuai dengan bakat minat anak. Seperti tadi gambar, anak ini gambarnya jelek. Loh, memang anak ini itu bakatnya tidak di gambar, anak ini bakatnya di tari. Jadi kita harus tetap menghargai hasil karyanya. Memang anak ini bakatnya di tari, bukan di gambar misalnya. Gitu ya. Selanjutnya, nah ini ada perubahan paradigma stimulus respon ke stimulus kontrol. Ini ada pertanyaan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Diri kita sendiri. Kalau stimulus respon itu dari luar. Kalau teori kontrol itu dari dalam diri kita sendiri. Ini dibahas lagi ya. Nah, seperti ini. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain. Itu kalau stimulus respon. Kita berusaha untuk mengubah orang lain sesuai dengan pandangan kita. Padahal yang betul itu kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kalau ini kan memaksa berarti ya, kita orang lain harus mengubah pandangannya, harus sesuai dengan kita. Tapi yang betul itu ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita berusaha memahami, ya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau anak melakukan sesuatu yang buruk, berarti dia salah. Soal ini seperti itu ya. Kamu salah. Kamu sudah, misalnya apa? Misalnya kalau anak melakukan kesalahan, terus kita, kamu salah. Contohnya anak mencubit temannya ya Pak. lebar katanya, jabak katanya. Mematahkan penggaris temannya, misalnya jiwet temannya, atau bully temannya gitu Pak ya. Nah, kita biasanya kan itu perilaku buruk dan itu adalah suatu kesalahan. Itu kalau stimulus respon. Tapi yang benar tidak seperti ini. Yang benar ini, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak langsung kamu salah, tapi ditanya. Pasti mereka melakukan itu ada tujuannya. Kalau tujuannya menyakiti hati teman Pak, nanti dihubungkan sama keyakinan kelas agar anak itu tidak melakukan lagi, gitu ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau stimulus respon. Orang lain, pikiran kita, orang lain bisa mengontrol saya, ya kan? Orang lain bisa mengontrol saya. Padahal kontrol dari mana tadi? Kontrol dari diri sendiri. Semua hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang bisa mengontrol itu kita sendiri aslinya. Saya mau berbuat baik, itu kita yang bisa mengontrol. Saya mau berbuat jelek, dikontrol untuk tidak melakukan perbuatan yang jelek. Itu kontrol dari diri kita. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Tidak ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ini yang betul. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat juga gagal. Kalau yang dari kontrol kolaborasi akan menciptakan pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Yang kontrol
poin yang pertama. Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Ketika mendengar kata disiplin, apa itu disiplin? Apa yang terlintas di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Patuh taat ada norma aturan. Patuh terhadap aturan, peraturan. Iya, betul ya, semuanya betul, cuma coba kita lihat. Nah, memang dulu saya juga gitu, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, peraturan, aturan. Kalau kita mentaati aturan, tandanya kita disiplin. Berarti kalau tidak ada peraturan, kita tidak melakukan itu dong, ya. Ini kembali, disiplin itu kembali seperti tadi, disiplin itu tumbuh dari dalam diri kita sendiri, walaupun tidak ada yang namanya peraturan. Nah, ini ya, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, kepatuhan, peraturan, gitu ya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Tidak menaati peraturan dihukum. Padahal hukuman itu malah membuat anak benci terhadap peraturan. Nah, jadi kalau hukuman itu kalau bisa nanti yang paling mentok, paling terakhir. Hukuman itu paling mentok atau tidak dilakukan, nggak bisa ya. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Seperti tadi ada aturan, kamu harus mentaati aturan, kamu harus disiplin. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, nggak nyaman gitu ya. Nah, ini menurut disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat itu disiplin dari mana? Disiplin dari dalam diri kita, motivasi internal. Catat senantikanipun Pak Surya tadi ya, motivasi internal dari dalam diri kita sendiri. Nah, bukan dari luar. Ya, kalau dalam diri kita sudah tertanam disiplin, walaupun tidak ada peraturan, tetap kita akan melakukannya. Nah, ini ya. Jadi disiplin itu mempelajari bagaimana cara murid mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang mereka hargai. Disiplin itu menguasai diri kita untuk melakukan nilai-nilai yang mereka hargai. Itu disiplin. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dari nilai-nilai kita, nilai-nilai yang baik, kalau kita di dalam diri kita sudah tertanam, oh ini nilai yang baik, maka saya harus melakukan. Kalau itu sudah dalam diri kita, maka kita akan melakukan, tidak perlu adanya motivasi dari luar. Ya, ini disiplin. Terus, nilai kebajikan universal itu apa? Nilai kebajikan yang disepakati bersama oleh sekelompok orang sebagai fondasi sikap dan perilaku. Pendidikan di Indonesia ini memiliki payung besar yang namanya
pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ya. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ya, itu salah satu profil pelajar Pancasila. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan dan melaksanakan apa perintah, melaksanakan perintahnya. Selanjutnya, berkebinekaan global. Terus mandiri. Mandiri itu artinya kita dapat berdiri sendiri di kaki kita ya, tidak tergantung orang lain. Itu mandiri. Kemudian gotong royong. Gotong royong ini kita bersama-sama untuk mencapai tujuan. Kemudian bernalar kritis dan kreatif. Nah, inilah nilai-nilai yang dapat kita gunakan sebagai acuan untuk mewujudkan disiplin positif kepada anak-anak kita nanti ya. Lanjut. Nah, ini ada pertanyaan pemantik lagi. Ada pertanyaan pemantik lagi. Menurut Bapak Ibu, apa yang melatar belakangi seorang murid menjadi rajin belajar? Atau Bapak Ibu, apa yang melatar belakangi Bapak Ibu untuk rajin bekerja misalnya, untuk berangkat pagi ke sekolah? Apa yang melatar belakangi? Jadi latar belakang ini poin kedua ya, motivasi. Apa yang memotivasi Bapak Ibu? Biar tidak dihukum misalnya. Biar tidak, saya berangkat pagi pinjer Bu, biar tidak pinjamannya tidak dipotong. Biar tunjangannya tidak dipotong. Berarti itu ada imbalan gitu ya, melakukan ini biar ini gitu ya. Coba kita buka. Gunanya kira-kira apa yang melatar belakangi kita untuk melakukan hal ini? Biar dipuji, biar dipuji, biar gak dihukum gitu ya. Biasanya anak gitu ya, rajin belajar biar tidak dihukum, biar tidak dimarahi bu guru gitu ya. Coba kita lihat. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Ini poin kedua, motivasi perilaku manusia. Hal yang melatar belakangi perilaku manusia itu namanya motivasi perilaku. Menurut Diane Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama, menghindari hukuman. Tadi ya, kenapa melakukan itu? Biar tidak dihukum Bu. Menghindari hukuman. Ini dari luar ini. Motivasi dari luar. Hukuman ini motivasi dari luar. Ini adalah motivasi yang paling rendah, yang paling level yang paling rendah. Yang kedua, untuk mendapat imbalan, penghargaan, bisa juga pujian. Seperti tadi ya, berangkat pagi, pinjer, biar tunjangannya tidak dipotong. Itu maksudnya gitu ya. Mendapat imbalan, mendapat pujian Pak. Itu, aku mau gini aku mau rajin gini biar dipuji. Maksudnya ini ya berarti ya. 1 sama 2 ini hampir sama. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah level yang paling tinggi itu ini. Untuk menjadi Bapak Ibu, kira-kira yang pertama tadi biar tidak dihukum, yang kedua biar mendapat penghargaan, yang ketiga ini muncul dari dalam diri kita sendiri. Saya melakukan ini yang memang saya menghargai diri saya sendiri. Itu yang ketiga.
Nah, coba Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu dari ketiga motivasi perilaku manusia tadi, mana motivasi yang paling ideal ditanamkan di murid? Yang keberapa bulan ini? Yang ketiga. Ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga tadi ya, motivasi dari dalam diri kita juga. Saya juga belajar untuk yang motivasi yang ketiga itu tadi dari dalam diri kita untuk menghargai diri kita sendiri. Oh, saya melakukan ini, yuk ngajinya waktu dewi, gitu ya. Itu motivasi. Kita lihat motivasi perilaku yang ideal. Motivasi manusia yang paling ideal untuk ditanamkan kepada murid itu adalah yang nomor 3. Yang dari tadi nomor 3, karena dengan memiliki motivasi tersebut, anak telah memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri yang berdampak jangka panjang. Kalau kepengen dapat imbalan atau takut hukuman, itu tadi jangka pendek. Kalau tidak ada imbalan yo wes bar gitu ya. Tapi kalau itu dari dalam diri kita sendiri, jangka panjang akan dilakukan terus. Nah, jadi jangka panjang serta tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai dan yakini. Selanjutnya ini ada hukuman, dibaca sekilas antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini dibaca sekilas, nanti di bawah sudah saya ringkaskan. Yang lebih ringkas ini kan terlalu panjang ya. Kalau hukuman itu lebih ke hal yang negatif. Kamu terlambat lari 5 kali lapangan, misalnya mengelilingi lapangan, kamu hari ini sepatumu salah lepas sampai pulang sekolah. Nah, seperti itu hukuman. Hukuman ini menyakiti ya. Iya, tidak boleh ya bukan ya. Konsekuensi, kalau konsekuensi ini netral, sesuatu yang harus terjadi ini netral. Kalau restitusi ini positif. Restitusi ini anak diajak untuk memecahkan masalah. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana ini? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Restitusi. Tidak ada yang pilih hukuman. Nggak pernah hukum ya. Gitu. Nggak pernah hukum ya. Ada sebenarnya Panisam sama Ribet terus sih Bang. Udah beli Panisam juga. Gak boleh ada Ribet. Iya. Ini nanti maksudnya sini Pak. Boleh kita ada Ribet saja. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Nah gini saya. Nah ini ya, hukuman itu tidak terencana. Begitu anak melakukan kesalahan, biasanya guru spontan. Ya, guru spontan, anak suruh apa gitu. Itu hukuman. Bersifat satu arah atau menyakiti anak, baik secara fisik, psikis, ya, kata-kata kasar. Ini juga tanpa adanya kesepakatan, langsung dari satu arah dari guru saja ya. Nah, karena dengan adanya hukuman ini malah membuat anak membenci peraturan. Anak apa namanya itu diingat terus, diingat terus. Aku pernah dihukum sama guru itu, disuruh keliling lapangan ke 10 misalnya. Diingat terus ya ini. Terus yang kedua konsekuensi. Kalau konsekuensi ini terencana, disepakati bersama, ini kesepakatan ini melalui keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas, ya. Kita yakini bersama, kita sepakati bersama antara murid dan guru. Tapi kadang yang membuat
konsekuensi ini guru-gurunya. Misal piket kelas, terus gurunya dilihat nggak piket didenda 500 gileng. Misalnya sudah ada jagalah kebersihan atau misal jaga kebersihan atau piket, kalau kan sudah ada di kesepakatan itu piket. Nah, kita membuat konsekuensi sendiri, yang tidak piket didenda 500. Itu masuknya ke konsekuensi. Nah, kalau yang ketiga ini restitusi, ini menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi anak dipanggil, apa alasannya melakukan seperti itu, kemudian anak diajak untuk memecahkan masalahnya. Misal anak itu mematahkan penggaris temannya. Nah, kalau sudah mematahkan penggaris itu kan melanggar keyakinan kelas ya. Terus apa yang harus kamu lakukan? Nanti anak akan memecahkan masalahnya sendiri. Oh, saya harus mengganti Bu. Ya, saya harus mengganti. Jadi masalah nanti dipecahkan bersama. Itu restitusi. Ya, antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Coba ini jawab hukuman atau konsekuensi ya. Hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Maksudnya apa itu? Hukuman. Ya, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Gak ada ya Pak ya? Ya masa push up 15 kali. Iya. Gak boleh ya Bu ya. Terus mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini maksudnya apa? Konsekuensi, karena sudah mencoret-coret buku teman, konsekuensinya ya ganti. Berarti ini maksudnya konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi membersihkan tumpahan. Kalau gini kan yang ditumpahkan kan cuma meja ini, tapi perlu satu kelas hukuman ya itu ya. Kalau ini konsekuensi, kalau ini konsekuensi. Dia menumpahkan air, dia juga harus membersihkan. Ini ada yang kurang. Murid disuruh untuk melepas sepatu seharian, ini melepas ya, atau tidak mengenakan. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Misal dia pakai putih, lepas sampai pulang. Kalau seperti malah minta ya. Iya, itu maksudnya apa? Hukuman. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian dari berangkat sampai pulang. Ini maksudnya hukuman. Tapi kalau anak kita masa ngeliatin sepatu lagi. Iya. Itu kenapa itu? Iya. Kalau ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK ini. PJOK. Pelajaran PJOK. Iya, berarti ini maksudnya apa? Konsekuensi ya. Ini kan apa namanya? Nyambung sama pelajaran PJOK. Kalau yang di atas ini tadi kan terlambat sekolah tersuruh. Oh yang ini push up ini ya. Kalau ini kan linear sama pelajarannya. Ya. Selanjutnya ini kita yang ke poin ketiga. Poin ketiga
Pak Surek, kebutuhan dasar manusia makan, merasa aman, ya, rasa aman, kuningan makan dan minum, Rasa dicintai. iya, rasa dicintai, love gitu ya, Kata dia itu kasih. kasih sayang. Terus apa lagi? Apa bu Bucah? Aman, rasa Merasa aman, ya. Buat ini apa Bu? Kebutuhan dasar manusia. Tenang bisa. Bu Jini apa Bu Jini? Merdeka. Merdeka. Bebas ya Pak ya. Ya. Ingin bebas, tidak mau dikekang kalau gitu ya. Coba kita cek. Nah, ketika anak melakukan sesuatu hal yang cenderung negatif, bisa juga karena kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi. Kita lihat ya apa saja kebutuhan dasar itu. Nah ini, menurut Dr. William Glasser, manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ini bertahan hidup ini seperti tadi bunyikan makan, minum, ya, aman, mendapatkan rasa aman, terus kasih sayang yang kedua. Ini Pak Surya tadi ya Pak. Love and belonging, kasih sayang dan rasa diterima, mendapat kasih sayang dari keluarga, dari suami, istri, anak-anak, siswanya bisa ya diterima, apakah diterima di situ, disayang ini ya. Jadi manusia itu membutuhkan kasih sayang. Kemudian kebebasan, freedom, bebas, ingin bebas. Misalnya anak diajak untuk belajar, tapi anak itu keluar, saya tidak mau belajar, ingin bebas. Ya demikian ya, iya. Ada ya demikian ya, yang pengen nggak mau belajar, pengennya Jalan-jalan. di luar, di sebentar juga masih itu ya Bu ya. Ya, itu bisa digali mengapa dia seperti itu. Mungkin kebutuhan dasar saat di rumah belum terpenuhi, ya. Terus yang keempat, kesenangan, happy. Kita butuh kesenangan, tidak terus tugas terus. Kita juga butuh kesenangan, fun. Yang kelima, penguasaan atau power. Ini power kalau pengen berbuat penguasaan ini ya. Nanti upaya kita lagi dulu. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini seperti kesehatan, makanan, rumah, perasaan aman. Tadi masuknya ke kebutuhan bertahan hidup. Nah, kalau kasih sayang itu tadi ya, kasih sayang, cinta, disayangi oleh orang-orang terdekat, itu maksudnya sini. Kasihan orang banyak. Terus yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilannya. Ini penguasaan kali ini, diakui, oh itu bagus, orang itu pintar, ya, pemimpinnya baik, prestasinya bagus, terampil, terus didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini masuknya ke penguasaan. Terus kebebasan, kebutuhan untuk bebas. Ini kebutuhan akan kemandirian. Tidak ada yang mengendalikan hidupnya. Saya butuh mandiri, tidak dikendalikan terus oleh orang lain. Ya, ini kadang anak-anak kita ada yang ingin bebas ya. Tadi yang demikian ya.
Terus yang terakhir kesenangan, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi anak-anak juga butuh kesenangan, tidak terbelajar sendiri terus. Di dalam kelas itu juga kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi anak tidak bosan. Kita bisa memenuhi di sekolah, ya. Terus selanjutnya, menurut Bapak Ibu, bagaimana peran guru dalam menegakkan kedisiplinan di sekolah? Ini peran Bapak Ibu untuk menegakkan kedisiplinan di sekolah. Nah, ini tadi ada penghukum, ada teman ini. Ini poin keempat, yaitu posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi itu apa? Peran yang diambil oleh guru untuk menegakkan disiplin positif di sekolah. Peran guru agar anak itu disiplin. Menurut Dian Gosen terdapat 5 posisi kontrol guru dalam proses restitusi. Ini ada 5. 1. Posisi guru sebagai penghukum. Justice all. Penghukum. Anak datang terlambat, jangan tanpa tahu alasan anak itu terlambat. Ada ya orang di film itu ya, di film anak terlambat dipukul, dihukum, terus besoknya terlambat lagi dihukum. Guru tanpa tahu alasan anak itu terlambat itu kenapa? Ya, Terus meninggal. ya. Harusnya kan tidak seperti itu ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bisa menulis di kertas, aku milih yang ini ya, atau di dalam hati. Kalau kertas dia tulis di kertasnya, atau tulis di HP. Bapak Ibu pilih yang mana? Sudah pilih yang mana ya? Tidak usah diucapkan nanti saja. Nanti di akhir baru diucapkan, aku mau pilih itu, pilih penghukum. Sudah ya? Bu Nani sudah? Aku pilih ini ya. Udah Bu? Sudah ya? Oke. Sudah pilih semua. Nah, ini penjelasannya. Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Pada posisi penghukum, guru itu biasanya menggunakan hukuman baik secara fisik maupun verbal untuk menegakkan kedisiplinan. Ciri-cirinya, nadanya tinggi, langsung marah, kayak jempol. Nadanya tinggi, suaranya keras ini. Ya, nada bahasanya tinggi, terlalu hardik, terlalu sekali, gitu. Ya, contohnya seperti itu. Menghardik konsekuensinya logis dari akibat penerapan peran kontrol penghukum adalah murid di dalam hatinya biasanya marah ya. Marah yang terus bu itu dulu semangat menghukum saya. Ya, tumben murid akan marah, dendam, bisa juga murid dendam, diingat terus, itu penghukum. Selanjutnya kita ke posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kalau rasa bersalah ini cenderung lembut, suaranya lembut, tapi membuat anak merasa bersalah dan membuat anak itu down. Gara-gara saya seperti ini, malah seperti itu ya, nadanya halus, suaranya apa? Enak. Buat istilah kamu. Lembut ya, suaranya lembut,
untuk membuat murid merasa bersalah. Nah, ini membuat anak yang tidak nyaman dan rendah diri. Konsekuensinya apa? Kalau kontrol membuat rasa bersalah, murid akan merasa bersalah dan merasa dia gagal. Ini juga tidak dapat membahagiakan orang lain karena dia merasa gagal. Ya, ini juga kurang baik ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, posisi kontrol teman. Nah, kalau teman ini, pada posisi ini kita mengontrol murid dengan cara pendekatan persuasif. Kita mendekati murid. Dapat posisi kontrol teman, terjalin hubungan baik antara guru dan murid. Positifnya guru sama murid dekat, baik. Tapi ada juga dampak negatifnya. Apa? Ketika guru tidak dapat membantu murid tersebut, dia akan merasa kecewa karena bu guru tidak sayang lagi sama saya. Buktinya bu guru tidak saya ada masalah tidak dibantu lagi, ya. Jadi seperti itu kalau sebagai posisi kontrol teman. Pergi. Ya, ini nanti negatifnya murid akan kecewa karena guru tidak membantunya. Ini sifatnya nanti tergantung ketergantungan pada guru, ini juga kurang baik. Yang keempat, pemantau. Kalau pemantau ini posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Guru memantau, lalu mencatat. Kalau anak ini dicatat. Kemudian nanti kalau anak itu melakukan kesalahan lagi, dilihatkan ini loh kesalahan ini. Ini pemantau. Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ini ada buktinya ya, dicatat sama gurunya kalau memantau. Yang terakhir, manajer. Pada posisi kontrol manajer, penekanan bukan pada konsekuensi, tapi pada kolaborasi antara guru dan murid. Jadi kalau manajer, adanya kolaborasi antara guru dan murid. Murid dipanggil, diajak bicara, kemudian diajak untuk menyelesaikan masalah. Itu maksudnya ke manajer. Nah, kolaborasi guru dan murid. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Solusinya ini menemukan solusi permasalahannya sendiri ya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku, tapi membimbing. Ya, membimbing, bukan mengatur ya, tapi membimbing. Kamu salahnya di sini. Jadi anak ini sendiri nanti yang akan mengeluarkan apa yang menyelesaikan masalahnya itu anak ini sendiri. Terus tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid ke kelompoknya agar menjadi lebih baik. Ya, diselesaikan, akhirnya baik. Lagi itu untuk yang posisi kontrol. Nah, sekarang kita nonton dulu ya. Maaf
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Ini harus ya, tapi Maaf, Bu. pembuat merasa Loh, bersalah. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Jantungan itu. Cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Teman, nih. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Manis ya. Posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu ya. Kira-kira Bapak Ibu tadi pilih posisi kontrol yang mana ya? 5. Manajer. Milih manajer semua tadi? Tadinya apa Bu? Oh, terakhir. Bu pemantau, kuningan teman, sekarang manajer ya. Buta, apa tadinya? Teman, sekarang manajer. Budini apa tadi? Teman. Sekarang udah manajer ya Bu ya. Kalau punya nih apa? Dari awal? Awal memang manajer. Iya, tepuk tangan teman-teman. Ya, kita berusaha untuk memposisikan diri kita sebagai apa? Manajer. Ini ya, menurut Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol guru, manakah yang paling ideal diterapkan di sekolah? Tadi Bapak Ibu yang awalnya teman, setelah melihat video dan materi tadi pilih manajer. Iya, posisi kontrol yang paling ideal itu adalah manajer agar dapat membantu murid memperbaiki kesalahan yang dilakukan sehingga murid menjadi lebih bertanggung jawab, mandiri dan percaya diri serta dapat kembali ke komunitas dengan perasaan yang lebih baik ya. Selanjutnya kita ke keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas sudah pada buat ya keyakinan kelasnya? Saya yakin sudah ya. Keyakinan kelas itu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membantu budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas disusun dan disepakati secara bersama antara guru dan murid ya, antara guru dan murid yang di dalamnya berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan aman. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Ya, ini menurut Gosem ya, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Kemudian, nah ini proses penyusunan keyakinan kelas. Jadi pertama, guru meminta murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati. Jadi si murid nanti yang membuat keyakinan kelas. Kita siapkan kertas post-it itu ya, anak nanti nulis. Kemudian setelah anak nulis ditempel. Nah ini anak nulis kemudian ditempel di sini. Ini keyakinan kelas
hijau ini keyakinan kelas anak-anak ya. Jadi anak-anak menulis di selembar kertas lalu ditempel di papan tulis. Nah, setelah mendapatkan keyakinan kelas ini, kemudian keyakinan kelas ini kita ubah menjadi kalimat positif. Contohnya gini, misal anak nulis tidak boleh mencontek. Kata tidak itu kan negatif, kita ubah ke positif. Tidak boleh mencontek bisa kita ubah menjadi jujur, misalnya seperti itu ya. Jadi positif kita ubah ke jadi negatif kita ubah ke positif. Kemudian kita ini kan ada banyak, bisa dijadikan satu, misalnya antara kebersihan, ketertiban, kenyamanan dijadikan satu. Ini saya gitu, antara kebersihan, kenyamanan, ketertiban saya jadikan awalnya banyak dikerucutkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena ini kan ada yang double, ada yang sama. Ya, ini waktu pembuatan keyakinan kelas 6. Anak menempel keyakinan mereka. Kemudian dari kalimat negatif ini kita ubah menjadi kalimat positif. Yang pink ini kalimat positif. Dan dari ini terus kemudian terdapat keyakinan kelas 7, keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas 6. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, berkata jujur, menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan, menghargai barang milik teman, memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu, menghormati guru dan teman, serta sopan dan santun. Ini keyakinan kelas 6. Nah, yang terakhir ini, poin yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu proses atau keadaan yang diusahakan guru agar murid menyadari kesalahan yang dilakukan dan memiliki inisiatif serta kemauan untuk memperbaiki kesalahan. Seperti contoh tadi posisi kontrol manajer ya. Segitiga restitusi adalah salah satu disiplin positif di sekolah yang erat kaitannya dengan posisi kontrol guru sebagai manajer dalam menegakkan keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas kita harus dipatuhi ya. Ini tahapan utama segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kalau menstabilkan identitas itu tanda ciri-ciri kalimatnya ini berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu kalimat ini, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Kalau validasi tindakan salah ini, Bapak Ibu guru mencoba memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan murid memiliki alasan tertentu. Kalimatnya ini ya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu validasi tindakan salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, kalau ini sudah tuh menanyakan keyakinan kelas kita. Apakah perbuatan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, ini di sini. Lalu setelah menanyakan keyakinan, kita menyelesaikan masalah. Ya, pada tahap ini guru menuntut murid kembali kepada nilai dan keyakinan
keyakinan yang dia yakini untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan dan kembali menjadi orang seperti yang mereka inginkan. Ini merujuk pada nilai keyakinan kelas. Ini kata-katanya, kalimatnya. Nah, ini ada contoh itu ya Pak, segitiga restitusi. Itu tadi contoh segitiga restitusi. Ini ada dua. agar kamu bisa ke sekolah tanpa terlambat lagi. Saya juga akan meminta ayah dan ibu untuk bantu menasehati
Nah, itu tadi segitiga restitusi. Jadi tidak ada yang namanya apa hukuman. Kita menyelesaikan masalah anak bisa dengan segitiga restitusi. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Ini yang terakhir pesan dari Mas Menteri Bapak Nadiem Makarim. Apapun perubahan kecil itu, jika guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Itu yang terakhir. Terima kasih. Itulah pemaparan materi dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang kesempurnaan itu hanya milik Allah, manusia tempatnya salah dan dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara pada siang hari ini mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Kartika Dwiwati dari SDN 1 Purwosari. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Tami, saya mendapatkan pengalaman baru. Sebelumnya, saya sering memberi konsekuensi jika anak melakukan pelanggaran. Setelah ini, saya akan mencoba melakukan segitiga restitusi untuk melakukan penegakan disiplin pada anak-anak di kelas saya. Saya juga akan mencoba membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Terima kasih Bu Tami. Semoga Bu Tami bisa berbagi hal baik lagi untuk guru-guru di SDN 1 Purwosari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpi.